Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review Realme 7 yang dijual kalau harga resminya sih di 4 juta, tapi ya seperti yang udah-udah harga resmi tuh nggak usah dilihat lah ya. Soalnya kalau di toko-toko online kamu bisa langsung dapetin HP ini ready stock di harga 3,6 jutaan aja, which is lebih murah dari Redmi Note 9 Pro yang varian RAM dan storage-nya sama, 8GB RAM plus 128GB storage. Yang harganya tuh masih di 3,8 jutaan sekarang. Nah, apa aja peningkatannya dari Realme 6 yang lama, dan apakah harga segini tuh udah pas? Mau disimak ulasannya. Oke, di catatan saya ada 8 peningkatan yang bisa kita dapatin di Realme 7 ini kalau dibandingin Realme 6 pendahulunya. Tapi tolong koreksi atau tambahkan kalau ada yang kelewat. Wah, banyak dong. Yap, secara kuantitas sih banyak. Tapi secara kualitas, peningkatannya tuh tipis-tipis semua gitu lah. Sampai-sampai upgrade yang berasa paling signifikan buat saya, cuman sekarang punya Near Field Communication. Itu doang. Oke, saya coba urutin upgrade-nya dari yang paling signifikan sampai yang nggak terlalu signifikan dah ya, biar lebih jelas. Oke, jadi perubahan yang paling penting buat saya adalah di Realme 7 ini udah ada Near Field Communication. Jadi kalau mau top up kartu elektronik itu sangat-sangat mudah sekarang. Mantap. Perubahan kedua, kapasitas baterainya nambah dari 4300 mAh ke 5000 mAh sekarang. Ingat, refresh rate layar Realme 7 ini 90 Hz ya, jadi butuh daya yang lebih besar. So, walau tebal bodinya nambah dikit juga, tapi ini adalah perubahan yang sangat-sangat saya syukuri. Soalnya kalau dipakai normal tanpa gaming sama sekali, ini adalah HP 2 hari 2 malam buat saya. Kemudian perubahan yang ketiga di modul kamera utamanya. Walau sama-sama 64 megapiksel, tapi dulu tuh pakai modulnya Samsung S5K GW1. Sekarang ganti pakai Sony IMX682. Emang ngaruh bang? Yes, kata mata saya sih ini ngaruh. Detailnya lebih dapat, hasilnya lebih tajam, dynamic range-nya juga lebih luas, dan warnanya juga sedikit lebih keluar. Jadi, yap, ini adalah upgrade. Padahal kamera Realme 6 yang lama juga udah kebilang bagus sebenarnya. Kalau saya bandingin sama kamera HP-HP yang lebih murah, kayak Redmi Note 9 misalnya, ya jelas ini satu tingkat di atas kelasnya. Kemudian dibanding HP 3 jutaan lainnya kayak Redmi Note 9 Pro juga, walau tipis-tipis, tapi overall saya pribadi lebih prefer kameranya Realme 7 ini. Karena kelihatan lebih tajam, warnanya juga lebih bagus. Buat saya, ya ini lebih enak dilihat jadinya. Hanya memang kalau dibandingin sama Realme 6 Pro, di sini masih kalah tajam dan kalah terang lah hasilnya. Tapi warna Realme 7 ini terlihat lebih akurat atau lebih mendekati aslinya. Oke? Ya, kebayang ya kira-kira posisi kamera Realme 7 ini di mana? Untuk perekaman videonya stabil di resolusi Full HD 30 frame per second. Walau memang kadang kelihatan ada jelly effect gitu jadinya, terutama kalau ngerekamnya di indoor atau lagi low light. 7 pada resolusi Full HD 30 frame per second. Seperti ini autofocus dan auto exposure-nya. Tapi sayangnya kurang stabil kalau kita mau ngerekam di resolusi Full HD 60 frame per second atau 4K. Tapi ya masih usable lah kalau cuma buat dokumentasi biasa aja sih, nggak parah-parah amat goyang. Ini dia kualitas perekaman video dari Realme 7 resolusi Full HD 30 frame per second. Oh iya, salah, kita muter ke sana ternyata. Oke, lanjut ke perubahan yang ke berapa? 4 ya?
Ya, ada di performanya, terutama di chipsetnya, dari Helio G90T ke Helio G95 sekarang. Bedanya ada di clock speed GPU Mali G76MC4-nya, dari yang tadinya 800 MHz, sekarang jadi 900 MHz. Jadi, skor Antutunya naik. Walau feel main PUBG-nya sih, iya sama-sama aja sih, kalau cuma pakai perasaan doang mah, nggak lihat angka-angka Antutunya ya. Kemudian grafiknya sih udah 11-12 kayak main PUBG di HP-HP flagship pada settingan yang sementara ini masih di smooth ultra aja maksimal. Tapi saya yakin nanti bakalan bisa smooth ekstrim kok. Soalnya Realme 6 yang lama juga udah smooth ekstrim. Plus ada tambahan carbon fiber cooling system di sini yang diklaim bisa nurunin suhu sampai 8,6% lebih dingin. Ya, saya sih percaya aja ya. Varian RAM-nya juga nambah, yang saya pegang ini RAM-nya 8GB, walau storage-nya masih sama di 128GB. Jadi kalau kamu gamers, beli HP seri angkanya Realme itu udah yang paling bener lah di kelas harganya. Dan lanjut ke perubahan kelima, walau layout desainnya mirip banget sama Realme 6 yang lama, tapi kotak kameranya dipermak jadi lebih modern di sini. Dan motif back covernya juga lebih kalem, ngedove dengan feel kayak pegang kulit bayi pas baru dibedakin. Nah, itu halus banget. Walau jadinya memang lebih licin di sini. Kalian lebih suka yang mana? Ya, silahkan. Kalau saya sih somehow lebih enak megang yang ini sih. Asli, enak aja, smooth gitu dipegangnya. Bahannya masih polikarbonat deh kayaknya. Tapi tolong koreksi kalau saya salah ya. Makin susah ngebedainnya soalnya zaman sekarang. Lanjut ke perubahan nomor 6. Kalau Realme 6 dulu tuh ngeklaim HP-nya tahan percikan air ya. Nah, di Realme 7 ini nggak hanya klaim dari pihak Realme-nya sendiri. Tapi di Realme 7 ini beda, karena udah terstandarisasi sama pihak ketiga yang lebih independen. Dinyatakan lulus TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification. Artinya Realme 7 ini udah melalui 12 daily use test skenario, 4 komponen reliability test, dan 6 extreme environment test. Jadi kalau salah satu gagal, harus didesain ulang sampai lulus. Dan perubahan terakhir sekarang nama fast charging-nya jadi Dart Charge 30 watt. Yang bisa ngisi baterai Realme 7 ini sampai full dalam waktu 1 jam lebih 5 menitan aja lah. Nah, bedanya apa sama VOOC Flash Charge? Sebenarnya masih ada satu lagi sih yang dibenerin di sini, yaitu speaker body di Realme 7 ini tuh sedikit lebih tebal gitu lah suaranya. Jadi lebih nggak cempreng lah dibandingkan Realme 6 yang lama. Jadi, 8 perubahan positif ini, walau peningkatan secara kualitasnya atau upgrade-nya tuh dikit-dikit, tipis-tipis, tapi karena jumlahnya ada 8, dampaknya bakalan cukup signifikan pada user experience overall saat menggunakan Realme 7 ini dibandingkan Realme 6 yang lama. 8 perubahan ini pastinya bakalan jadi poin plus tambahan yang ngelengkapin hal-hal yang udah bagus dan udah ada di Realme 6 sebelumnya. Kayak contohnya panel IPS 6,5 inch yang udah punya refresh rate keren 90 Hz. Nah, ini penting buat PUBG players karena di HP-HP flagship tuh udah mulai tuh ada settingan grafis 90 Hz. Ya, tinggal kita tunggu settingan ini turun ke segmen HP-HP kelas menengahnya. Responsivitas layarnya sendiri, walau belum 100% optimal banget buat main game real drum, masih di 95%-an lah kurang lebih. Tapi buat game-game lain kayak AU2 Mobile misalnya, PUBG Mobile atau COD Mobile, saya sama sekali nggak nemu masalah di responsivitas layarnya. Perfect aja lah berasanya. Kamera selfie-nya udah pakai model punch hole dan posisi sensor fingerprint di samping yang jelas lebih keren dibandingkan di belakang. Sensor-sensornya lengkap, punya 3 SIM slot yang udah Volte ready, dan nggak lupa udah pakai USB Type-C pastinya. Hanya masalahnya masih sama sama Realme 6 yang lama. Di Realme 7 ini catatannya tuh masih di kisaran no LED notifikasi, dan desainnya walau ada sedikit kemajuan memang, tapi belum ada terobosan yang bikin HP ini tuh terlihat dan terasa lebih sophisticated gitu lah. Material bodinya masih belum pakai kaca di sini, bezel bawahnya masih belum bisa dibikin tipis juga. Dan kalau kalian pengen HP yang tipis dan ringan, ya silahkan skip Realme 7 ini dan cari HP lain aja. Misalnya nambah budget, ambil si langsing Oppo Reno 4.
Ya ini misalnya ya. Karena bodinya Realme 7 ini masih berorientasi ke fungsi, dan fungsi. So, kesimpulannya. Ya, kalau kita lihat harga resminya, harga launchingnya yang 4 juta kurang 1000, ya mungkin saya bakalan mikir ini harganya sedikit overpriced lah. Tapi kalau harga toko-toko online-nya yaitu 3,6 jutaan, menurut saya dapat RAM 8GB dan storage 128GB, ini harganya udah oke lah. Nggak murah-murah amat jadi pengen ngebet buru-buru beli gitu emang, tapi sama sekali nggak kemahalan kok. Soalnya di Realme 7 ini tuh udah paket yang lumayan lengkap lah, segalanya bagus. Walau memang belum punya desain yang seksi dan premium feel-nya. Saingan terberatnya Redmi Note 9 Pro, hebatnya bisa ngasih pilihan varian RAM 4GB dengan storage 64GB di 3,2 jutaan, jadi lebih murah. Tapi jangan lupa, kalau kamu nggak butuh bodi kaca sama near field communication, jangan lupain Realme 6 di harga yang ya kurang lebih sama lah, 3,2 jutaan juga. Yang bakal kasih storage yang lebih lega, 128GB, dan refresh rate layar 90Hz. So, jadi menurut saya positioning Realme 7 ini tuh udah ya oke lah. 3,6 jutaan dapat upgrade rintik-rintik. Tinggal pintar-pintar kalian sesuaikan dengan budget, selera, dan kebutuhan pastinya. Karena kalau pilih HP antara Realme 6, Realme 7, dan Redmi Note 9 Pro di harga 3 jutaan, itu kalian tuh dijamin nggak bakal salah-salah amat. Ketiganya udah ada di jajaran yang paling baik soalnya. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nika Usalt, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.